Lagi semakin mengenai uang politik, money politik, secara hukum aslinya haram du'aleh. Yang pertama, sogok menyogok itu haram. Hadis terkenal ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan menerima sogokan itu di neraka. Tuh. Nomor 2, dilarang oleh negara. Ini money politik ini kan, dilarang oleh negara. Sedangkan mengikuti perintah presiden yang tidak melanggar syariat itu diwajibkan oleh Allah. Atiullaha, Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu disuruh Allah. Dan kudu taat ke Allah, kudu taat ke Rasulullah, ya kudu taat ke presiden. Selama tidak memerintah apa? Kemungkaran. Selama tidak memerintah kemungkaran. Kecuali meminta kemungkaran kita berontak. Kita tidak menerima. Oh. Nah, sekarang ini kan kayak lagi ar-roshi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang menyogok itu sama-sama di neraka. Itu kata Nabi. Akhirnya muncul qawaidul fiqh. Salah satu kaidah fikih dalam ilmu fikih dijelaskan ma haruma ahduhu haruma i'tauhu. Suatu yang haram untuk diambil berarti memberinya juga haram. Ma haruma ahduhu haruma i'tauhu. Jadi haram ekala ya berarti haram akli. Cuma perlu bantuan diketahui apa yang dimaksud riswah. Sogoan itu apa? Yang dimaksud sogoan dalam agama itu sogoan dalam agama ini kan? Ihqaqul batil au ibtalul haq. Membatilkan perkara yang hak atau mengahakkan perkara yang batil. Ini kesogoan. Jadi misalnya ada dua calon A dan B. Yang B ini buruk. Mbak beri pese, ya pese kalau ben, tapi ben nyoblos B. Berarti ini kan mau menghakkan suatu yang batil dengan bayaran, nah, itu sungguh namanya. Tapi kalau ada dua calon A dan B, A ini baik, A beri pese kemudian itu tidak sungguh. Karena empian diberi uang atau tidak diberi uang, ben lah karbon nyocok nikah, karena itu baik. Tapi apakah itu sungguh? Tidak, karena ini memang sudah hak. Artinya besar ya bonusnya. Artinya itu bonus. Karena uang ini diberikan pada kita bukan dalam tujuan untuk menghakkan suatu yang tidak hak. Tapi ada memang pilihan yang hak menurut nurani kita itu baik. Lakar melia jadi mak beri besar itu bonus. Itu tidak termasuk apa riswah. Tapi mau dari calon saya coba saya beri dan andi hati nurani area coba ternyata kenika ngirim tim sukses untuk ambil pesan dan ini saya gojaki sogoan karena uang itu tujuannya apa? Untuk menghakkan orang yang batil, artinya untuk menjadikan orang yang tidak pantas untuk jadi. Cuma ada terobosan ketiga. Ini dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau tak ngalah contoh langsung Sayyidah Aisyah, para sahabat Abdullah bin Jubair, sahabat-sahabat besar melakukan di era para mujtahid yang melakukan itu Imam Syafi'i, yang melakukan sejarah Imam Syafi'i. Enggak, sebutnya Imam Ghazali. Faida kana sultanu idza lam yukhad minhu lam yufarrik idza lam illam ya'khud minhu lam yufarriqhu wasta'ana bihi ala zulmin. Seandainya orang si atu pese mon pese nikah orang si atu pese haram ki dalam rangka si riswah untuk menghakkan orang yang batil, untuk menjadikan orang yang tidak pantas jadi abdi pese kemudian. Niki zaman Imam Ghazali mon rakera orang sedolem dia sultan sedolem abdi pese mon ben-ben pesen tak terima pesen jadi bekai bentuk kekuatan kedoliman yang pesen ini bekal kebain apa kekuatan kedoliman karena lagar pesen raja misalnya untuk Sumenep dana untuk bagi ke orang sesumenep ini kita kira ratusan juta pasti man
Bayangkan mon masyarakat sesumenep nolak tapi dengan alasan lah area anu sogoan, lah terima area pasti haram. Uang itu akan kembali kan? Akan kembali pada orangnya. Mon pun kembali kira-kira mon orang cobaan itu saya kebin apa? Pasti cobaan. Pasti apa? Kecobaan. Makanya pun Imam Ghazali faqad naqulu akhduhu minhu wa tafriqatuhu aula min tarki fi yadihi. Dalam konteks seharam dalam sebetulnya sesogo orang coba abri bisa soropele. Jawab Imam Ghazali ahduhu wa tafriqatuhu aula min tarki fi yadihi. Lebih baik kalah daripada uang itu dibiarkan di tangan orang yang zalim. Kenapa? Karena uang di tangan orang zalim akan menjadi kekuatan kezaliman. Tapi ingat, jawab Imam Ghazali ini kalak meloloh. Kalak tuh goreng boleh. Kalak tuh goreng boleh. Tunggu saya, orang miskin. Mohon miskin kita napa? Bila karena oleh besar, bila karena miskin itu satu boleh. Tapi mengaku. Paham ni? Dan ini kalau Ibnul Mubarak ni ada bu, innal ladina ya'khudunal jawais al-yawma wa yahtajjuna bi Ibni Umar wa Aisyah ma yakaduni bima. Jadi aslinya mengambil uang dari orang zalim itu dia lakukan oleh sahabat-sahabat agung, termasuk Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar. Saya tahu nih Abdullah bin Umar. Elakoni Sayyidah. Cuma problemnya jabon Abdullah bin Mubarak orang setia sing ngalak tak pada ben saya lakoni Sayyidah Aisyah. Tak pada ben saya lakoni Abdullah bin Umar. Apa? Lianna ibna Umar farraqa ma akhadha hatta istaqrada fi majlisihi ba'da tafriqati sittina alfan. Kenapa tidak sama? Karena Ibnu Umar beni cuma ngalak. Beliau ngalak itu pun boleh goreng. Bahkan karena beda orang sekadar miskin tak milo, ki nombui boleh. Sampai sebitak ebu dinar. Sebitak ebu dinar ini mau sedinar 4 gram setengah. Emas murni. Kenapa? 5 juta deh Pak. Hah? Mau emas 4 karat. Deh Pak pula 5 juta. Kaleh sebita kebu. Tempuna nih maksudnya. Tempuna karena banyak orang miskin dari uang pemerintah. Yaitu boleh banyak setak milo. Nembui boleh sampai ngambil sebita dinar. 1 dinar mon emas murni sekitar 5 juta. 5 juta kali sebita kebu. Sampai pelongan biar. Oke, nembui telur gini kan. Makanya Jepon Imam Ghazali, Jepon Ibnu Mubarak yang dikutip Imam Ghazali, problemnya orang sedih ngalak tak pada. Ngalak masuk kantong. Kecuali orang miskin, gitu boleh. Orang miskin, miskin, posisinya memang miskin. Beri calon, sebenarnya nanti belian, orang sebagus saya cocok yang A atau B atau C terserah. Ternyata A beri, B beri, C beri. Kenapa kita apa? Wis daripada ibu beli seti kekuatan kezaliman. Penting kemudian ada apa? Takut apa untuk ngani kebaik mau mengurangi kekuatan kezaliman mereka. Yang kebetulan cocok bernafsu. Wa Aisyah fa'alat misla dalik. Sayyidah Aisyah juga sama setelah mengambil dari pemerintah yang agak kurang adil, mulai dibagikan. Tapi dibagikan. Cuma ini berbeda guna Sayyidina Umar Tibi. Ini juga dikutip oleh Imam Ghazali. Jawab Imam Ghazali wa fi kalami Umar radhiyallahu anhu ma yadullu ala anna likulli muslimin haqqan fi baitil mal. Sayyidina Umar ini pernah ada yang jika disimpulkan bahwa aslinya setiap orang muslim itu punya hak di baitul mal. Baitul mal itu keuangan negara, kas negara. Jadi semua anggaran yang dikeluarkan oleh negara aslinya semua yang Islam itu berhak. Aslinya apa? Berhak. Dan ini kan cocok boleh kemudian. Jadi kok abernya bukan karena dalam bentuk riswah, bukan dalam bentuk apa? Sogoan, tapi karena memang hak saya. Itu kesimpulannya Imam Ghazali dari banyak keterangannya atau buku-buku Sayyidina Umar. Likaunihi musliman mukfiron jam'al islami. Apa orang Islam terima bisa dihakapi ke uang negara aslinya? Karena
orang Islam saya tak pakai kebuto, padahal orang Islam tak pakai kebuto misalnya, dia tak andik peran di masyarakat, yus tak pakai apa jeng, pokoknya ruwet yang berak Islam. Kenapa dia juga berhak? Karena diakui atau tidak, dia memperbanyak jumlah orang Islam. Monreng si yang ke Islam si itu ngoperak si soleh, terus menap gening bito. Maksudnya si tak pernah maksiat kecuali keng lakar cek tebelet cara. Tak pernah cacaureng, selalu tahajud, puasa, Senin Kemis, gening bito. Udah benembian ini gugur gapi insyaallah. Artinya aja pun Imam Ghazali, kenapa semua berhak? Karena meskipun lasak rosak, pokoknya dari Islam bisa memperbanyak Islam. Islam di Sumeneb jumlahnya berapa? Alhamdulillah misalnya 97%. Turuk siapa jeng tak oning dia 100%. Tetapi dengan banyaknya kan jadi gagah. Gara-gara menggagah Islam ini gaji Islam. Sehingga dia berhak ngolain uang baitul mal. Pendekat TV. Walakinnahu ma'ahada maka yaksimul mala 'alal muslimina kafah bal 'alal mahsusina bi sifatin. Tapi tetap Sayyidina Umar meskipun Sayyidina Umar adhabu bahwa semua orang Islam aslinya berhak pada baitul mal, tapi beliau tidak semerta-merta membagikan rata kepada semua orang muslim, tidak, karena tak ada jongkok nih. Hanya ada kriteria, maksudnya si miskin, si randa, si yatim dibagi-bagikan. Ini hasil ketika ada uang entar gambian jauh berbeda. Jangan memilih karena uang. Cok borok 5 tahun ini dengan uang. Iman kan pandi belian ngiring guru ki atau andi belian karena ampian tahu wacana politik, ampian tahu rekod politik, ampian oning ilmuna silakan milih TV. Enggak boleh tak oning gini roh guru dan tak oning roh guru misalnya silakan. Nah di saat ada uang kimpian kayaknya itu terang pulau oke. Mau tepak kasih bagus, oh iya deh bonus, benih sogoan. Mau tepak sih coba, engkau aniat orang kekuatan orang sedo, itu sebab ya ada loh. Nomor 2, kebetulan kau tadi mesir, ini kan. Kesalahnya kok ketepaan tadi mesir, apa boleh beda alasan di website. Dan ini kita kok hisap ben pengiran, tahu apa? Tahu hisap ben pengiran. Anu pengiran di depan itu kan mengurangi kekuatan orang zalim. Aduh. Engkau senyipta akibat, kenapa coba. Itu nasib nggak gini. Itu juga yang pernah dilakukan Nabi. Nabi ini kenapa Nabi pernah bermitra dengan orang kafir? Huza'ah. Nabi pernah bermitra dengan orang kafir. Orang Islam sahabat bingung. Nabi ini mak bermitra dengan orang kafir. Orang kafir ini maksudnya Islam. Akhirnya dianalisis oleh ulama. Apa penganjing Nabi? Halif bahasa lagi. Halif ini bermitra. Karena dengan adanya mitra itu, kita hakikatnya mengurangi kekuatan mereka. Contohin. Pada A, B, ini kepada merah. Pada C, Islam. Akhirnya yang C yang Islam ini berteman dengan B. Berkoalisi dengan B. Islam ben kafir. Jadi si A nikah untuk lanya yang Islam ibas nafas. Oke kan? Yang seharusnya dia 2 orang bisa kuat mengalahkan 1 orang. Tapi baru karena si Islam mereka andi pikiran politik berkoalisi dengan orang kafir. Akhirnya kan lebih kuat kamu mungkin. Yang berkurang kekuatannya yang mana? Yang kafir, yang awalnya dia 2 orang dengan 1. Karena Islam mau berkoalisi dengan orang kafir, akhirnya mikir-mikir kan, kok nyakit nak cero, tapi tak nyaman gak anu. Nah itu, jadi kata ulama, kenapa Nabi pernah bermitra dengan orang kafir? Taklilan li syaukati jam'ihim, untuk mengurangi kekuatan mereka. Terangan ini ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar
Ibnu Hajar ini terkenal berdua, pada Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, pada Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang dijuluki Imamul Muhaddisin, imam para ahli hadis. Pada saya julukin Amirul Muhaddisin, pemimpin para ahli hadis zaman akhir. Dan beliau yang menyarai Sahih Muslim dan berkata bahwa terjadinya mitra seperti itu justru mengurangi kekuatan orang kafir. Jadi jangan polos dalam berpolitik. Kemudian polos berpolitik aja cek maka pasti ini kan. Kalau kamu tidak mau main, ya kamu dipermainkan. Nggak itu politik man. Jadi dipermainkan pokok nerok guru tak nampak. Jadi hakikatnya abah tidak dipermainkan, tapi taat kepada guru. Nggak ini lebih aman daripada ambil serampangan wis pokok kok nyoblos kalah metu pak kasih kemang kok nyoblos jangan. Sampean harus punya pilihan. Silakan menurut sampean bagus teguk gini guys. Misalnya serah bulan noro aserah nora ulama serah gini kemudian bele cek auba gara-gara apa ini kebesna gula karena 5 tahun ini keambit 5 tahun ini keambit sekali salah pilih ki nikmati 5 tahun tak bisa boleh masalah uangnya untuk meminimalisir keharamannya. Kudu tak lagi mau halal murni. Tak mau halal murni kudu kiwas bos kembali. Saat galak itu kiwas bos. Nah kok sebenarnya ada yang kudu tidak beli untuk mengurangi kekuatan orang kafir. Justru ketepaan abang tadi usai aja mau tak ada nikah. Dan ini supaya anak ulama berdebat nikah karena latar para pilihan, para urusan persaingan nikah. Yang kedua, supaya minimal kita dalam mengambil itu kita punya pandangan pendapat ulama. Dalam hal ini Imam Ghazali, dalam hal ini apa pendapatnya Imam Ghazali. Jadi, dan bisa nata atenongku kita kira susah. Sila letak susah oleh se, nyaman kan? Tak susah oleh se. Pun mau tuh Imam Ghazali. King saya nggak mau nanti tak tepat mau jangan gini injur rasa beri Imam Ghazali. Ban mau cak jangan kok jadi ban king terus beli rokok tadi. Oke, ini saya udah bangun bermanfaat. Alhamdulillah.